acara debat publik segmen ketiga. Moderator membacakan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2, pasangan calon nomor urut 1 menanggapi. Kemudian pasangan calon nomor urut 1 menjawab tanggapan pasangan calon nomor urut 2. Waktu menjawab 90 detik, waktu menanggapi 60 detik, waktu menjawab kembali 90 detik. Baik pemirsa, itu tadi aturan untuk segmen ketiga masih dalam debat publik pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat mengambil 3 soal. Kami persilakan. Oke, yang pertama. Kemudian soal berikutnya. F. Berikutnya. Yang berikutnya adalah C. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Saya akan bacakan untuk soal yang pertama kepada pasangan calon nomor urut 2. Untuk huruf L. Baik, kita akan lihat soalnya. Berikut soalnya. Trenggalek mempunyai potensi wisata alam yang cukup banyak. Akan tetapi, berbeda dengan Banyuwangi yang dekat dengan Bali, banyak yang menyaksikan Trenggalek bakal mampu menarik wisatawan asing. Pun dengan pantai-pantainya yang di mata turis asing masih biasa-biasa saja. Pertanyaannya, dalam pembangunan pariwisata sebagai strategi peningkatan perekonomian daerah, siapa yang lebih menjadi target Anda? Wisatawan asing atau lokal? Lalu strategi apa yang Anda siapkan untuk itu? Pertanyaan berikutnya, banyak yang memprediksi pandemi COVID belum akan berakhir hingga tahun depan. Jika terpilih, begitu dilantik, apakah Anda berani membuka kawasan wisata yang masih tutup agar ekonomi segera bergerak? Lalu apa strateginya agar tidak membahayakan kesehatan? Kami persilakan untuk menjawab 1 menit 30 detik. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab. Yang pertama adalah Trenggalek mungkin saat ini akan terasa jauh. Tetapi dalam 2 tahun ke depan Trenggalek akan terasa dekat. Bahkan 3-4 tahun ke depan. Dan ini yang perlu kita persiapkan. Mengapa saya katakan menjadi dekat? 1, jalur selatan-selatan menghubungkan Poros Jogja Malang telah terbangun dan kita telah lengkapi. Saat ini dibangun di sisi Tulungagung, kemudian menggunakan dana APBD kita lengkapi di sisi Munjungan, sehingga nanti selatan-selatan sudah menyambung. Kemudian dengan adanya tol tengah yang sekarang sudah terbangun, dibangunnya Bandara Kediri, kita juga sudah memasukkan prakarsa untuk meminta jalan tol menghubungkan antara Bandara Kediri hingga ke jalur selatan yang saat ini sudah masuk proyek strategis nasional, masuk hingga Tulungagung yang menelan kurang lebih 7,4 triliun. Nah, ketika sudah seperti itu, Trenggalek akan terasa dekat. Mungkin dari Surabaya, mungkin dari Jakarta hanya akan waktu 1 hingga 1,5 jam. Dan ini opportunity yang harus dibangun. Dan saya memilih bagaimana membangun pariwisata dengan kolaborasi. Ini yang paling penting. Kolaborasi dari City Hall, kolaborasi dari community, kolaborasi dari corporate, semua. Nah, maka kita ingin mendorong desa-desa wisata. Itu yang lebih penting. Karena desa wisata, kita survei di beberapa desa wisata yang sudah tumbuh, itu terjadi 1 lapangan pekerjaan minimal 100 orang terlibat di sana. Jika kami target dalam 3 tahun dengan menunggu infrastruktur ini semuanya selesai, maka akan ada 10.000 lapangan pekerjaan yang akan tumbuh. Dan kami akan memilih karena masa pandemi, maka kita siapkan untuk turis lokal terlebih dahulu demi keamanan, tetapi ekonomi tetap tumbuh. Terima kasih. Baik, waktu habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi, waktunya 1 menit. Program yang sangat bombastis itu mestinya harus dianalis pada suatu logika-logika, visibility study-nya itu bagaimana, dan kemudian analisis SWOT-nya itu gimana. Jangan sampai pada 5 tahun yang lalu ada suatu ide tentang proyek bombastis, itu betul-betul menjadi suatu hal yang sangat sulit diimplementasi. Nah, di sini tadi yang terkait dengan mekanisme pembiayaan daripada development itulah yang sebenarnya menjadi suatu titik poin. Apakah
investor itu tertarik dengan analisis itu. Mestinya ada suatu data-data okupansi, base data dan lain sebagainya untuk menjadikan sesuatu itu betul-betul menarik. Nah, ini yang menjadi masalah adalah di sini, analisisnya dan evaluasi. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, 1 menit 30 detik. Ya, terima kasih sarannya Pak Toto. Jadi kalau Pak Toto meragukan saya, boleh-boleh saja, tetapi program ini semua sudah masuk di dalam rincian Perpres nomor 80 gitu. Sehingga studi dan lain sebagainya sudah ada. Pembangunan Bandara Kediri sudah berjalan, JLS sekarang sudah berjalan, bahkan kami kemarin survei untuk mengusulkan ada satu mobility hub di daerah selatan. Kita siapkan tanahnya 40 hektar sehingga nanti interconnectivity antara orang yang masuk lewat jalur selatan lewat pelabuhan, kemudian nanti mereka akan bergeser ke kawasan wisata, atau kemudian pergi ke utara lewat jalan tol, kemudian memutuskan untuk terbang dan berpindah, mobilitasnya bisa terjadi di situ. Bahkan amenitiesnya, hospitality-nya kita juga siapkan. Kita sudah rancang juga rumah sakit C yang kemudian ke depan nanti kita kembangkan rumah sakit internasional karena Perigi menjadi kawasan yang nanti akan wisatawan banyak datang. Nah, jadi saya terima kasih masukannya, tetapi boleh meragukan saya, tetapi jangan meragukan Pak Presiden yang sudah menuliskan itu di Perpres 80 dan rinciannya sudah ada dan bisa dicek. 7,4 triliun itu di rincian di provinsi sudah muncul inisiasinya untuk tol Kediri, Bandara Kediri, Kertosono hingga Tulungagung 7,4 dan itu nanti rencananya KPBU. Jadi semoga kita berdoa lah, jangan pesimis gitu karena masyarakat Trenggalek menunggu akan hal ini. Kapan lagi kita mendapatkan opportunity seperti ini? Bu Gubernur sudah mempercayai Trenggalek, mempercayai Selingkar Wilis, kawasan selatan. Mari kita jemput opportunity itu. Terima kasih. Baik, kita akan langsung menuju ke soal yang berikutnya. Untuk soal F yang tadi sudah diambil. Saya akan gunting terlebih dahulu. Baik, berikut soalnya. Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, keberadaan pesantren tidak bisa diabaikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka cenderung mandiri secara kurikulum maupun pendanaan. Pertanyaannya, dengan ciri kemandirian itu, jika terpilih, apakah Anda akan melakukan intervensi untuk menguatkan pesantren yang banyak terdapat di Trenggalek? Intervensi seperti apa yang akan Anda lakukan? Baik, silakan untuk menjawab pasangan calon nomor urut 2, waktunya 1 menit 30 detik. Ya, salam takdim saya kepada seluruh pengasuh pondok pesantren. Jadi yang pertama tadi menanggapi pasangan 01 yang menyebut di Bendungan pesantren saja tidak ada. Tapi saya ikut membangun, menginisiasi pondok pesantren di Bendungan di Masaran, yang itu cabang dari Pondok Lirboyo. Dan alhamdulillah nanti satu-satunya pondok pesantren pertama di Kecamatan Bendungan. Jadi itu bentuk, bukan akan gitu, tapi bentuk kita sudah mengintervensi untuk itu. Lalu kemudian banyak pondok pesantren salaf yang santri-santrinya itu tidak linkage dengan pendidikan formal. Maka kami akan mendorong program seperti stimulus infrastruktur, agar pesantrennya lebih layak, lebih baik, lebih apalagi sekarang dengan physical distancing, butuh kelas, butuh asrama baru, tetapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya siswa, santri yang kemudian hanya memiliki sertifikat atau sertifikasi atau keilmuan salaf, ini bisa linkage dengan pendidikan formal. Seperti kejar paket, kemudian kita taruh di BLK, sanggar kegiatan belajar, mereka punya sertifikasi keahlian, sehingga apa? Sehingga harapannya sebenarnya mereka ini terdidik, tetapi secara statistik tidak tercatat menjadi komponen penyumbang indeks pembangunan manusia kita. Nah, sehingga kalau itu nanti bisa linkage dengan stimulus yang kita berikan, termasuk nanti kalau selama ini hanya ada beasiswa pesantren, kemudian yang ingin melanjutkan ke jenjang seperti perguruan tinggi. Nanti di setiap jenjang kami ingin santri terbaik kita beri beasiswa di pesantren tersebut, sehingga pesantren pun bisa berdaya gitu. Terima kasih. Baik, waktu habis. Silakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi, waktunya 1 menit. Terima kasih. Tapi sebenarnya pertanyaannya itu adalah kebijakannya itu bagaimana, polisinya itu bagaimana. Perda sudah diterbitkan oleh DPR tentang pendidikan agama Islam, namun tidak di follow up dalam bentuk perbu. Artinya, yang menjadi problematika yang harus ada solusinya adalah
terbitnya Perbu untuk supaya kehidupan agama Islam, pondok-pondok itu lebih terjamin. Ada suatu payung implementasi dari situ. Sehingga guru-guru, honorer maupun ustadz maupun marbot itu betul-betul terjamin. Sehingga dalam hal ini, kalau memang ada suatu perda, mestinya ada follow up, suatu juklak yang berupa peraturan dari bupati. Terima kasih. Baik, pasangan calon nomor urut 2, 1 menit 30 detik menjawab kembali. Ya, terima kasih Pak Toto ikut mengkampanyekan salah satu produk perda yang juga kita tanda tangani bersama dengan DPR gitu. Jadi itu terjadi di masa pemerintahan kami Pak Toto, Perda Fasilitasi Pendidikan Keagamaan, sehingga pendidikan agama saat ini secara formil juga bisa diampu oleh Dinas Pendidikan. Maka Pak Toto bisa cek di dalam Dinas Pendidikan kita sudah memberikan bantuan infrastruktur senilai 100 juta. Memang di hujung tahun gitu, sehingga hanya 5 pondok pesantren yang ke depan kita akan perluas menjadi 25 pondok pesantren yang akan menerima bantuan infrastruktur. Tetapi syaratnya itu tadi, apakah akan memilih BLK, apakah akan memilih untuk kejar paket C, apakah akan memilih santrinya, kemudian dilingkagekan dengan pendidikan formal gitu. Sehingga tujuannya, indikatornya harus jelas untuk mencapai apa gitu. Pesantren harus bagian jadi penopang indeks pembangunan manusia yang berakhlak juga berkualitas. Nah ini kemudian bisa dicek pula gitu bagaimana TPA TPH Bosna Bandin sebenarnya selama ini berjalan, sehingga regulasi sembari dengan kita aksi yang sudah nyata di lapangan bahwa TPA TPH kita beri stimulus ada sekitar 330 TPA dan TPH, belum lagi Madin ya, harusnya Pak Toto juga lebih hafal gitu ya di situ, sehingga menurut kami bahwa apa yang kami lakukan ini bisa dielaborate. Tapi yang paling penting adalah setiap langkah, setiap kebijakan harus menjawab satu indikator kinerja. Dan indikator kinerja yang kita ingin dorong adalah indeks pembangunan manusia. Di mana memang setiap tahun kita sudah mengalami kenaikan. Angkanya di angka 69, tapi masih di bawah rata-rata provinsi. Ini yang akan kita kejar. Terima kasih. Baik, kita akan menuju ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan C yang tadi sudah diambil. Saya akan bacakan soalnya. Beberapa tanaman asli Kabupaten Trenggalek telah mendapat pengakuan nasional, yaitu telah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Kementerian Pertanian, di antaranya durian Ripto dan temulawak batok. Durian Ripto sendiri merupakan durian unggulan, namun hanya dibanggakan saja. Hingga saat ini belum ada upaya serius untuk mengembangkannya secara lebih luas. Padahal selain rasa juga memiliki kelebihan bisa berbuah sepanjang tahun. Demikian juga dengan temulawak batok. Dua produk unggulan Trenggalek ini tidak banyak dikenal di daerah lain. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi bupati atau wakil bupati, bagaimana pengembangannya baik dari sisi budidaya maupun pengembangan hasil olahan serta promosinya? Silakan 1 menit 30 detik untuk menjawab. Ya, terima kasih. Jadi durian Ripto memang sudah mendapatkan indikasi biovegetasinya. Memang awalnya jumlah vegetasinya tidak banyak gitu. Jadi kita sudah melakukan top walking untuk memperbesar jumlah durian Ripto. Bahkan sekarang muncul varietas-varietas baru yang juga tidak kalah dan tidak kurang dari 700 hektar hutan durian kita miliki. Sebenarnya saat ini sebelum diolah menjadi produk yang lebih, kita ingin memanfaatkan momentum durian ini untuk menjadi satu daya tarik wisata. Salah satunya di Desa Wisata Durensari. Ini salah satu inisiasi yang menurut saya sangat mengangkat ekonomi dari para petani durian. Karena sebelumnya petani durian sangat terikat dengan bakul. Karena mereka harus mengirim keluar kota terlebih dahulu untuk duriannya bisa terjual. Tetapi dengan platform pariwisata, mereka saat ini punya bargaining lebih terhadap nilai durian yang ditawarkan. Kemudian bagaimana dengan temulawak? Saat ini kita kembangkan di satu sentra kawasan yang namanya Pak Pujo, ya Pakel, Pule, dan Jombok. Di Desa Pule itu adalah kawasan sentra biofarmaka. Jadi kawasan pedesaan, biofarmaka berbasis BUMDes, kita bekerjasama dengan platform seperti Agradaya dan juga iGrow untuk bagaimana mendeliver knowledge kepada mereka. Kita sudah punya satu solar dome, kemudian sudah bisa membuat sampai ke Simplicia sehingga bisa diteruskan kepada
pabrikan yang lebih besar. Jadi itu yang bisa kita lakukan sejauh ini dan akan kita lanjutkan. Baik, waktu habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Terima kasih. Kebetulan 2 minggu yang lalu saya sudah berkunjung ke daerah Watulimo yang ada di puncak gunung yang elevasinya sekitar 800 yang sangat cocok sekali dengan durian. Durian Repta memang mendapat suatu penghargaan seperti halnya di Bawor, Purworejo dan lain sebagainya atau Sidi Kalang yang ada di Toba. Namun yang jadi permasalahan di sini saya sudah berkunjung ke sana itu adalah aksesibilitas daripada jalan-jalan desa itu. Bahkan mereka meminta kita kalau memang ada suatu program baik itu adalah membangun jalan yang ada di situ. Yang terkait di sini adalah bagaimana kita mendevelop added value-nya, added value daripada durian yang betul-betul sudah tersertifikasi itu. Langkahnya apa sebenarnya? Langkah-langkah untuk mengangkat added value itu sehingga harganya itu bisa menjadi baik, kemudian seperti durian Bawor dan lain sebagainya. Itu yang menjadi masalah di sini. Jadi harusnya infrastruktur yang dibenahi, juga masalah horticulture, kemudian marketingnya, kemudian Waktu habis. logistik. Baik, waktunya habis Bapak. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 menjawab 1 menit 30 detik. Ya, terima kasih. Jadi saya tadi sudah menyinggung di dalam visi misi bahwa saya memiliki masa administrasi 1 tahun melanjutkan masa Emil Dardak dan kita berfokus kepada pembangunan infrastruktur dasar. Itu yang kami maksud. Dan kami selalu mendorong juga satu insentif stimulus kepada desa yang berhasil mengembangkan inovasi berupa bantuan keuangan khusus yang selama ini juga telah menyambung beberapa infrastruktur. Memang belum tuntas 100%, apalagi kita saat ini diserang COVID. Tetapi yang paling gampang membuat added value sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengkonversi satu kawasan off-farm menjadi kawasan tourism. Itu hal yang paling mudah sebelum masyarakat kemudian kita ajak untuk mengolah ini, mengolah itu cara yang paling mudah. Karena dengan dipaketkan dengan wisata saja, ini bukan hanya petani durian yang nanti akan dapat rezeki. Dari durian yang punya homestay dapat rezeki, yang mengelola jasa pariwisata dapat rezeki. Jadi dari durian yang tidak diolah tetapi diberi sentuhan pariwisata saja, itu bisa meningkatkan added value bukan hanya pada petani duriannya tetapi pada pelaku ekonomi yang lain. Nah, ini yang paling mudah yang bisa dilakukan. Apalagi kita mengingat ini masa pandemi, ini kita punya ruang fiskal yang terbatas, ya. Kemudian masyarakat di off-farm saja sudah sangat sibuk gitu. Bagaimana nanti di on-farmnya aja sangat sibuk, bagaimana nanti di sisi off-farmnya gitu. Jadi ini yang akan kita dorong fokus bagaimana platform tourism ini bisa meningkatkan added value dan tentunya nanti semua supply chain, transportasi yang mengarah ke sana akan kita perbaiki tuntas di tahun pertama di tahun 2021 ini. Baik, waktu habis. Terima kasih. Pemirsa dan juga hadirnya dari studio, masing-masing pasangan calon telah memberikan penajaman visi misi, telah menjawab pertanyaan dari tim perumus dan juga saling menanggapi. Berikutnya kita akan masuk ke dalam tahap debat terbuka. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.